Oke, nah terus selanjutnya nih Bang, antum ke Turki ini S2 di sini ini dengan setengah beasiswa ya, dapat beasiswa 50% kan ya Bang? Iya, beasiswa kuliah aja, nggak kehidupan, nggak. Nah, itu gimana sih Bang buat teman-teman nih biasanya banyak yang nanyain Bang gimana sih cara S2 di Turki atau lewat lewat jalur apa gimana sih? Ya, Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman? kalau Soalnya banyak yang nanya nih Bang, gitu. gimana caranya bisa S2 di Turki? Kalau mau S2 di Turki ya dimanapun itu ya kudu yakin dulu ya kan. Soalnya dulu sebelum anak ke Turki bisa kesini anak tuh apply juga di Pakistan. Nah, karena Pakistan nunggu prosesnya setahunan, 6 bulanan lah paling cepat itu. Jadi kita apply Pakistan juga, apply Turki yang IZU ini, karena IZU kan udah ada MOU sama kampus kita ini, kampus Medan. Akhirnya ya kita lewatin aja lewat sistem, dan kebanyakan memang seperti itu, lewat websitenya sendiri. Kita mencari informasi aja, cari informasi atau mau lewat agen. Cuman kan kalau mau lewat agen ya resikonya apa ya, di kendala uang aja. Cuman pasti keterima, kemungkinan 98% ini keterima gitu ya. Banyak kalau jalur-jalur biar bisa S2 ya, bisa lewat Turki bus lari ya kan. Beasiswa full itu ya Bang? Itu beasiswa full, cuman ya apa ya, selektif. Kita harus benar-benar juga. Habis itu lewat Turki Diyanet gitu kan, dari pemerintah agama Turki ya kan, itu salah satunya. Atau lewat jalur mandiri seperti Ana ini, langsung daftar di kampus. Ya ada pun biaya ya hampir 11-12 lah kayak di Indonesia, yang kota-kota besar kayak di Jakarta, di Jogja, Inggris nggak di Jogja juga, Jakarta lah khususnya umumnya itu ya. Masalah biaya seperti itu. Jadi kalau pengen S2 ya tujuannya mau ngapain dulu gitu. Soalnya ketika anak apply S2 ini disuruh buat ini juga, proposal gitu, proposal penelitian. Nah itu kan membutuhkan waktu yang cepat gitu, ada proses. Berarti kalau sini harus bikin proposal penelitian gitu? Tergantung dari kampus mintanya gimana. Antum diminta kalau anak disuruh nulis esai aja, ente mau ngapain nanti gitu. Di kampus nanti mau esai, tulis, kita punya proyek buat nulis tentang, misalnya ada tentang wakaf, angkes wakaf, tulis aja, di situ jelasin ya. Dari situ nanti pihak kampus yang menentukan berapa layaknya kita diterima gitu. Dan di Turki ini juga banyak yang menyediakan, selain Turki bus lari ya, yang menyediakan bulanan, beasiswa bulanan, dapat duit ya lumayan kan, dapat duit. Atau beasiswa asrama, atau beasiswa tambahan nih kalau udah setahun di sini IPK-nya tinggi, bisa nih kita ngajuin beasiswa dengan minimal 3 ya. Kalau 2 kemungkinan kecil, kemungkinan besarnya nggak diterima. Karena pengen apply ya, nggak apply karena nggak punya bank aja, nggak punya akun bank Turki. IPK antum berarti 3 nih? Enggak 3. Karena masih ada sisa 2 pelajaran. Jadi nggak bisa diakumulatifkan secara 3 gitu. Karena 1 tahun itu maksudnya udah harus full ini, harus full teres, baru ada sisa gitu. Jadi cara masuk ke Turki ya buat visa ya daftar lewat mana, lewat website kampus, bisa dicari di internet kan banyak tuh. Atau bisa info ya Bang. Atau kalau anak IKPM bisa lewat bukletnya IKPM itu yang ada di IKPM Turki, IG-nya kan, nggak harus anak IKPM, anak manapun itu buka aja IG IKPM Turki, itu ada buklet, tinggal download gimana cara daftar kuliah di Turki, apa sih kampus-kampus unggulannya itu apa aja gitu. Jadi jangan sembarangan masuk ke sini, habis itu nyampe sini nggak tahu mau ngapain. Iya, itu belum ada kampus, akhirnya malang nggak tahu, ngabisin duit orang tua ya kan, sayang ya kan, sia-sia. Nih pertanyaan terakhir nih Bang, pesan-pesan buat anak-anak S1 yang melanjutkan S2 nih Bang, yang punya semangat S2 nih Bang. Kan kayak antum kan masih muda-muda gini kan, lihat tuh Bang Mustani awet muda gitu. Punya semangat buat lanjut ke S2. Biasanya kan kalau udah S1 udahlah kayak udahlah gitu, udah cukup gitu. Karena anak tuh kenapa bisa lanjut S2? Karena tantangan dari orang tua sendiri ya kan. Masa sih seorang tua nggak mau anaknya lebih baik daripada orang tuanya ya kan. Karena Abi sebagai Abi ya, itu yang nantang terutama Abi, bapak anak sendiri. Itu pertama anak bisa S2 itu tantangan dari orang tua. Jadi kalau mau S2
khususnya nih yang di Indo pengen ke Turki, pikir dulu matang-matang, tanya dulu ke orang tua gitu kan, tanya dulu ke orang tua. Kalau emang orang tua nggak setuju ya ridho aja, karena Anda ditantang untuk S2 kata Abi itu kan, nanti harus S2 dimanapun, yang penting harus S2 dimanapun itu. Makanya Anda bilang Anda S2 ke Abi, Anda S2 antara Pakistan sama Turki. Ya Abi ridho aja, oke katanya yaudah, kata Abi gitu kan, yaudah ente daftar sana. Kita udah daftar ke Pakistan, alhamdulillah di Pakistan kita diterima juga gitu kan. Emang Pakistan nggak ada beasiswa, cuman biaya hidup murah. Terus abis itu alhamdulillah juga keterima di sini IZU itu, Istanbul Summer Design Unit, dengan 50% beasiswa gitu kan. Ya karena ambil Turki karena lebih dulu keluar LOA-nya lebih dulu keluar. Akhirnya kita siapkan berkas-berkas, segala resiko, segala apapun itu. Bahkan anak sebelum masuk ke ekonomi Islam itu anak sebenarnya ilahiyat. Ada daftar ilahiyat, diterimanya anak ilahiyat. Ilahiyat apa sih? Kayak syariah gitu ya, ilmu syariah, ilmu agama lah ya, agama. Sebelumnya itu, tapi ketika deadline terakhir pendaftaran itu anak ngomong salah satu ini international office, anak nih dulu S1 ekonomi Islam, bisa nggak anak rubah ini? Oh bisa, tapi beasiswanya hilang. Aduh, itu anak galau tuh. Masa hilang sih, gue udah kesini dengan biaya pas untuk bayar 50% itu gila. Akhirnya kita usaha lagi, datang ke tim sekretariat yang ada di IZU, habis itu datang lagi ke internasional itu, alhamdulillah balik lagi ininya 50% beasiswanya. Sebenarnya ilahiyat, makanya ketika anak mau datang ke sini itu kan anak sowan juga itu ke guru anak yang dekat rumah, namanya Ustaz Ridho Syarkasih. Enggak, ya Ustaz senior kita, tahu kan Ustaz Ridho yang ada di Jakarta sekarang. Itu anak malah dikatain sama beliau, ente S2 di mana? Turki. S1 Unida, katanya gitu kan. Apa? Fakultasnya ekonomi Islam saat namanya. Terus S2-nya apa? Seludin. Wah, ente kesesat ente, mana gituin? Kesesat ente kesesat. Gimana? Mau ngomong apa? Dibilang sesat gitu kan? Ente sesat, ente kesesat. Ya kan memang mungkin mantiknya beliau, ininya, pengalamannya beliau itu kan kita nggak paham. Akhirnya anak dari situ kepikiran untuk merubah ekonomi Islam. Padahal buku dari rumah itu anak bawa buku-buku tentang Nahul Koton, tentang tafsir gitu kan, tentang hadis, tentang Seludin lain-lain. Tapi nyampe sini kita rubah. Ya itu mungkin yang terbaik gitu kan, ngambil ekonomi Islam walaupun masih ada sisa pelajaran. Ya karena keteteran bahasa Inggris aja. Gitu. Belum ada persiapan IELTS, TOEFL, yang lain-lain kan ada yang native speaker ya kan, ada yang memang dari lahirnya sudah ngomong bahasa Inggris, ada kan dari lahir ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Di Indonesia pun nggak sering ngomong bahasa Inggris juga, ngajar cuman nggak ngomong bahasa Inggris secara full itu. Tesis antum ketika S1 tuh pakai bahasa Arab apa? Kalau skripsinya S1 itu pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Apa nih? Apa judulnya? Judulnya ini apa namanya? Customer satisfaction in Islamic perspective. Apa artinya? Apa ya? Kepuasan konsumen, analisis kepuasan konsumen dalam perspektif Islam. Masya Allah, keren ya. Alhamdulillah dapat A. Alhamdulillah. Masih A. Alhamdulillahnya A. Kalau B, aduh udah amburadul ya, ambiar gitu. Jadi S2 itu harus persiapan benar-benar, karena S2 nggak seperti S1. Nanti banyak kita suruh makalah-makalah, habis itu kita suruh konferensi atau kita suruh buat jurnal, itu banyak. Jadi persiapannya memang harus benar-benar, nggak cuma modal nekat kayak anak. Akhirnya kalau modal nekat kayak anak ya terlena dikit. Akhirnya baru sadarnya setelah semester 2 baru sadar, wah gue harus merubah nih pola belajar gue nih gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu. Kalau nyampe kayak gitu namanya kita ya nggak bisa menggunakan waktu dengan baik gitu. Terus yang kedua, pesannya dari Ana nih. Ana mau nyampein pesan juga yang dari dosen Ana. Dosen Ana pernah bilang sama Ana itu ketika Ana mau berangkat. Master itu, tadi udah jelas nih, master itu master, menguasai. Berarti bidang apapun itu, kalau intinya ngambil manajemen, lo harus tahu teori manajemen dari siapapun. Kalau
taunya kalau bidang kita ekonomi Islam, kita harus tahu teori ekonomi Islam kayak Ibnu Taimiyah, bagaimana ekonomi Islam menurut Imam Ghazali, pandangan maqasid syariah yang menurut Al-Ghazali, terus kita bentukkan pada ekonomi misalnya seperti itu, atau dan lain-lain. Jadi kita harus master, namanya master, nggak harus, bukan main-mainnya lagi. Habis itu ada juga guru kita yang di sini itu pernah ngomong ke kita, tahu sedikit dalam banyak hal, itu dia tukang cerita. Lu kuasain semuanya tapi nggak lu dalemin. Terus kalau lu tahu banyak hal, lu tahu banyak dalam sedikit hal, dalam artian bidang lu yang lu kuasain, lu dalemin, itu namanya spesialis. Makanya itu ada sangkut pautnya sama master tadi. Lu nggak bisa menguasai semua ilmu, bukan nggak bisa, cuman prioritas lu di mana? Lu mau dalemin di mana? Kalau mau dalemin tentang ekonomi dalemin. Ekonomi Islam ya khususnya. Sebagai gua kan ekonomi Islam. Itu harus tahu gitu, harus tahu prioritas. Insyaallah. Gua agak susah nih ngomong. Lu udah kesiapan soalnya. Gua tadi pengen ngasih tahu satu hal, itu gua lupa gua. Aduh. Oh iya, karena kita nanti kalau kalian pengen ke Turki, itu kan Turki kita nggak cuma belajar aja ya kan. Lu tahu sendiri Turki itu kan negara negara yang dimana sejarah peradaban umat Islam itu terbentuk di situ, ada Turki Utsmani. Nah, sembari kita belajar tentang prodi kita, program sekolah kita, program studi kita ya. Jadi kita sedikit-sedikit lah pelajarin yang namanya sejarah, dan nggak buta-buta banget. Betul. Ya, kan? Tentang Osman, gimana kesultanan pada zaman dulu. Di khususnya di Istanbul kan banyak, dan nggak buta-buta banget ketika kita di sini. Masa kita nggak tahu apa-apa tentang Utsmani ya kan? Udah di sini, udah setahun 2 tahun, masa sama sekali nggak tahu Mehmet Fethi itu tahun berapa menaklukkan Konstantinopel gitu kan? Masa nggak tahu segitunya kan? Makanya sambil berenang minum air. Mantap. Sambil berenang minum air ya dehidrasi sih. Soalnya air laut itu yang diminum asin. Sekali dayung 20 terlampaui maksudnya. Terus karena bumi yang kita pijakan di Turki ini adalah bumi sejarah. Dimana pun itu. Makanya sambil kita belajar prodi kita pelajari sejarah kita dengan apapun itu caranya, dengan cara berkunjung ke pusat situs-situs bersejarah, atau kita baca PDF tentang Utsmani. Kan banyak tuh buku yang dijual-jual tuh, yang dimana kita mau ngebentuk peradaban kalau kita itu nggak bisa melihat kepada melihat ke belakang tentang sejarah kita. Itu guru kita Dr. Henry Salahuddin, Ustadz Dr. Henry Salahuddin. Itu beliau itu motivator di sini. Beliau banyak sekali motivasi yang diberikan kepada kita. Iya, memberikan logika dan memberikan analogi yang cukup kita bisa pahami dari sejarah itu. Ketika kita mau maju ke depan mobil, itu kita kan nggak langsung maju, tapi kita ngeliat spion. Ngeliat spion itu ke depan atau ke belakang sih? Ke belakang kan pastinya. Untuk ngeliat belakang baru bisa maju. Sama kalau kita mau ngomong suatu peradaban, kita nggak tahu sejarah kita ya udah akhirnya acak-acakan gitu kan. Coba ya, Masya Allah. Motivasi dari cerita dan motivasi dari Bang Ustan ini, insya Allah buat teman-teman S2 bisa diambil yang baiknya, dan bagaimana pengalaman beliau di sini dan bisa menjadikan motivasi nih, gimana sih S2 di Turki, yang ingin melanjutkan S2-nya ke Turki. Insya Allah bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S2-nya ke Turki bisa nyusul ke sini, dan lebih bagusnya lagi antum bisa seperti yang antum daftarkan untuk daftar beasiswa di ITB. Itu rekomendasi ya Bang. Ya harus bisa beasiswa ke sini, harus lebih baik ya. Iyalah. Iya. Kalau memang bisa beasiswa, kalau memang nggak bisa ya, kalau memang mandiri itu tujuan akhirnya ya lagi-lagi diskusikan kepada orang tua, nanggepin orang tua ya. Itu ya, mungkin cukup sekian video kita kali ini, dan terima kasih Bang Ustaan atas pengalaman antum di sini. Siap. Oke, cukup sekian arkadaşlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.